you ready? Yasmin Podcast. Kamu sehat, kamu keren. Banyak itu anak-anak tunanetra itu yang mungkin karena dia tidak mempunyai skill dalam hal seni menyanyi, kemudian bermain musik, mereka arahannya ke jadi tukang pijat. Jadi mereka nanti mandirinya di sana. Begitu. Itu yang tunanetra, Mbak. Kemudian beda lagi yang tunarungu, Mbak. Oh, beda lagi nih. Iya. Kalau yang tunarungu itu jadi mereka kalau di sekolah kan menggunakan bahasa isyarat ya, Mbak ya. Nah, tentunya gurunya juga yang ngajar juga harus bisa berbahasa isyarat kan, Mbak ya. Jadi di sekolah itu sebenarnya kalau kita gurunya itu yang diutamakan tidak bahasa isyaratnya, Mbak, tetapi ini bahasa komtal, membaca bibir. Oh, membaca bibir. Iya. A, I, U, E, O, Iya, seperti jadi, itu. Artinya kita berbicara itu harus jelas. Oh, gitu. Misalkan kita mengucapkan ibu itu bisa dibaca, Oh, bisa iya, dibaca. iya. Dari Gerak mimik, bibirnya itu, gerak bibirnya dan keterarahan wajah. Keterarahan wajah. Jadi kita kalau berbicara dengan anak tunarungu bicara kan nggak bisa misalkan misalkan Mbak Dinda tunarungu kan nggak mungkin saya berbicaranya hadap ke sana. Oh, iya, kan betul gitu. Jadi sekali. keterarahan wajah gitu ya, Mbak. Jadi supaya Mbak Dinda bisa membaca bibir saya, gerak bibir saya. Tapi Dinda tuh punya waktu itu ya, Bu ya. Kan karena Dinda juga punya teman yang tunarungu juga. Dinda tuh ada keinginan untuk belajar bahasa isyarat seperti itu. Atau mungkin Bu Narmi nih sedikit tahu tentang bahasa isyarat, boleh Dinda ajarkan gitu, Bu? Seperti apa? Misal selamat pagi atau kalau saya kan memang nggak ngajar di tunarungu ya, Mbak ya. Jadi nggak seberapa ahli di situ gitu. Saya ngajarnya di jurusan autis. Mungkin nanti ada yang lebih ahli lagi nanti di ini ya. Saya jadi bukan di bidangnya ya, Bu ya? Bukan di bidangnya. Cuma saya paham. Ketika saya berbicara dengan anak-anak itu saya paham gitu. Tapi saya tidak ahli gitu. Siap, karena saya tidak membidangi di situ gitu. Itu jadi program khususnya, Mbak, ada ini ada anak-anak itu diajari artikulasi, ada BKBBI, jadi itu berkembang bunyi dan irama itu. Jadi anak-anak itu diajari. Jadi ada alatnya, Mbak, ada ruangan khusus, ada ruangan khusus, nanti anak-anak diajari di situ. Tapi sebelumnya memang anak-anak dengan kondisi tunarungu wicara itu kan sudah ini ya, Mbak ya, sudah ada tesnya kan gitu ya, seberapa berat, seberapa jauh masalahnya seperti itu. Ketunarungannya itu gitu. Jadi kan ada anak-anak tunarungu yang menggunakan alat bantu dengar. Itu ternyata kan tidak semua anak itu bisa gitu. Jadi nanti kita tes dulu, Mbak. Kita tes dulu. Berarti memang alat itu bukan sembarang langsung dipakai seperti itu ya, Bu ya. Harus melewati tes tersebut. Melalui beberapa tes ini, Mbak. Ini Mbak Novi diem aja nih, kita ajak ngobrol juga ya, Bu Narmi ya. Ini siapa nih kalau bestinya di kelas nih, Mbak Novi? Cuma sendiri, Bu? Iya, satu kelas gitu? Kebetulan Mbak Novi ini sendiri. Oh, sendiri. Suka mata pelajaran apa nih, Mbak Novi? Apa nih? Masih berpikir nih. Kayak semuanya jago ya. Mungkin menghitung kah atau seperti apa, Mbak Novi? Suka gambar aja. Suka gambar. Oh, suka gambar. Harusnya tadi Dinda mau lihat gambarnya ya, Bu ya. Gambar apa nih, Mbak, biasanya yang digambar? Bunga. Secantik orangnya juga ya, Bu, pastinya ya, Bu ya. Hobinya selain menggambar apa nih, Mbak Novi? Suka nulis. Pernah nggak bikin puisi, Mbak Novi? Nggak pernah. Nggak pernah, tapi insya Allah semoga ya, Bu ya. Amin. Besok bisa punya buku juga, Mbak Novi. Hobinya apa nih selain menulis tadi, menggambar? Apalagi nih? Apa ya? Yang sekarang sedang lagi di ini Mbak Novi kayaknya keterampilan deh. Iya. Keterampilan. Buat apa tuh? Mbak? Buat kaset. Iya. Buat kaset. Susah loh itu, Bu. Gimana Bu? Dina aja masih belum bisa kayaknya, Bu ya. Mbak Novi udah bisa. Gimana tuh Mbak Novi? Cara membuat kaset tuh seperti apa memang? Bahan-bahannya apa saja sih? Cuma kayu sama
kain Kain. ke bekas itu. Kain bekas. Begitu. Dipotong panjang ya. Berapa keset nih yang sudah dibuat, Mbak? Sudah Dapat berapa kemarin? dapat Ibu ya? 2. Dapat 2. Berhasil. Wah, sangat-sangat hebat ya Mbak Novia. Ternyata bisa menggambar, menulis, keterampilan jago, cantik juga. Udah paket komplit Mbak Novi ini ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya Bu, mungkin kan untuk keterampilan seperti ini ya Bu ya. Ada nggak Bu yang mengajar Iya. seperti itu? Jadi tapi ya kita dari guru-guru, tidak kita mendatangkan khusus yang untuk mengajarkan keterampilan itu, tidak, karena memang kami dari guru-guru SLP itu harus multi talent itu ya Mbak ya. Semua dicakup Bu. Iya, betul itu. sekali. Jadi kami yang belajar gitu ya, bisa belajar dari SMK atau mungkin belajar dari home industry yang memang itu untuk membuat keset gitu. Akhirnya terus kami mengajarkan kepada anak-anak. Kayak gitu. Untuk jam belajarnya sendiri nih Bu, mungkin kan atau sama dengan sekolah yang lain? Sama Mbak, sebenarnya kita itu sama. Jadi kalau struktur kurikulum kita di SLP itu kan sesuai dengan jenjangnya ya Mbak ya. Kalau jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA itu juga sama dengan sekolah-sekolah umum. Gitu. Gitu. Jadi untuk kira-kira nih ya Bu ya, total muridnya tuh? Kalau keseluruhan SLP dari jurusan tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa dan autis itu sekitar 200 lebih ya Mbak. Banyak juga ya Iya. ternyata ya Bu. Cuman kan kita memang di ini ya Mbak ya, jurusannya masing-masing kan. Jadi tunanetra ngumpul di sana mulai SD sama SMA, tunarungu, tunagrahita, autis, tunadaksa. Atau mungkin Sukat Sehat masih ada yang belum tahu nih tempatnya Bu. Di Iya. mana sih Bu? Tempatnya itu kita itu kan dulu 5 sekolah ya Mbak, 5 lembaga sekarang jadi satu, jadi SLP. satu. Oke. Dulu itu SDLPA. Kalau SDLPA itu kan tempatnya di depan SMK. Semea Negeri gitu ya Bu ya. Itu Jalan Wijaya Kusuma itu ya. Nah, seret ke situ di kantor Indo itu masih Jalan Wijaya Kusuma. Kemudian nanti yang jurusan B itu di situ tuh sudah masuk Jalan Melati. Kemudian tunadaksa dan autis serta tunagrahita sudah masuk Jalan Melati. Jadi itu kompleks PLB semua Mbak, di situ luas. Iya. Jadi tadi sebelumnya itu kan 5 ya Bu ya. Digabung jadi 1. Iya, jadi gitu. 1. Keseruan apa saja sih Bu yang biasa di sekolah gitu Bu? Iya. Dengan murid-murid seperti itu. Ya kalau yang saya ini ya Mbak, karena saya di jurusan autis ya Mbak ya, tentunya itu setiap hari itu mesti ada yang tantrum Mbak. Seperti apa nih Bu? Bisa diceritakan ke Sukat Sehat? Kalau tadi kan saya sudah bercerita tentang program khusus di tunanetra, tunarungu ya Mbak ya, sekarang di autis. Kalau di autis itu kan anak-anak itu mengalami hambatan komunikasi dan interaksi sosial ya Mbak ya. Nah, jadi kalau secara komunikasi kan mereka satu arah. Artinya terkadang kan mereka itu berbicara sendiri, punya dunia sendiri, jadi bermain juga sendiri. Nah itu oleh karena itu kan kita program terapi di sekolah itu harus ada. Jadi selain pembelajaran biasa, kita juga ada program terapi. Bahkan lebih banyak terapinya Mbak kalau di jurusan autis itu. Begitu. Iya. Jadi kalau setiap hari tantrum itu sudah pasti Mbak. Sudah pasti ya Bu, sudah bisa dipastikan. Iya. Terus kalau misalkan saya berangkat sekolah mungkin saya rapi gitu ya Mbak ya. Nanti saya di kelas itu biasanya ganti kerudung yang blusekan itu ya Mbak. Soalnya kalau ini bros ini kan lancip ya Mbak ya. Karena saya megang anak-anak yang kecil Mbak, kelas observasi, kelas 1, kelas 2 itu di kelas saya. Anaknya masih kecil-kecil, tingkat ketantrumannya masih tinggi, kemudian kontak matanya juga masih masih rendah ya Mbak ya. Tingkat kepatuhannya juga masih rendah. Jadi supaya mereka mengalami kenyamanan di kelas, saya juga menggunakan hal-hal yang tidak berbahaya. Karena ini ditarik itu sudah biasa Mbak. Kacamata saya ini ganti berapa kali. Jatuh, patah seperti itu ya Bu ya. Terus ini kan selain itu juga bahaya itu loh Mbak. Takutnya nanti nusuk. Betul. Jadi anak-anak keseruannya seperti itu. Tapi itu yang membuat saya kangen Mbak. Iya Bu. Lalu seperti apa lagi Bu keseruannya? Selain itu kan mereka itu anak-anak itu kan memiliki potensi yang bagus ya Mbak ya. Sebenarnya kalau kita itu ini kan tugas kita sebagai seorang guru yang pertama itu kan kita itu harus mengetahui bakat dan minat
kemampuan anak-anak gitu Mbak. Dari situ kita nanti bisa mengembangkan Mbak. Jadi dari murid saya autis yang tingkat dasar itu Mbak, ada satu itu yang Masya Allah luar biasa. Mereka memiliki memori yang bagus, mereka bisa menghafalkan Al-Quran Mbak. Padahal secara komunikasi gini itu dia lebih banyak satu arah Mbak. Kontak matanya juga masih masih belum bagus gitu ya. Tapi dia itu memiliki kemampuan bisa menghafalkan Al-Quran. Sekarang ini dia sudah Al-Baqarah itu sudah sampai ayat berapa ya? Kakak tingkat saya yang tunanetra itu tadi. Oke. Mbak Novi ini juga bisa nari nggak ini? Oh, dulu masih kecil itu bisa nari. Oh, waktu kecil bisa, sekarang bisa. Bisa. Belajar lagi aja gitu ya. Iya. Dinda juga harus belajar nih nari sama Bu Narmi yuk, belajar nari yuk ya. Kayaknya kita berdua ya. Ada yang nari juga ikut. Oh, ikut juga. Nari apa tuh, Mbak Novi?